Perkenalkan, kami dari K35 kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek AutoGate kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Ramadhani, NIM 1962523. Saya Syarif Felicia Danesa dengan NIM 196255151. Saya Sarah Kristina Rebeka Tambunan, NIM 196251115. Saya Natasha Aurelia dengan NIM 196252207. Saya Sabrina Aurelin Sibarani dengan NIM 196252215. Selamat menyaksikan! Nah, pertama saya akan menjelaskan deskripsi umum sistem parkir vertikal otomatis atau Automated Vertical Parking System. Nah, apa itu sistem parkir vertikal otomatis? Sistem parkir vertikal otomatis merupakan inovasi parkir modern yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan area parkiran terbatas di daerah perkotaan dengan memanfaatkan ruang parkir secara vertikal. Sistem ini bertujuan untuk memberikan pengalaman parkir yang efisien, aman, dan sepenuhnya otomatis tanpa perlu pengemudi berkeliling mencari ruang parkir secara manual. Nah, proses dimulai saat kendaraan memasuki palang in. Pengemudi terlebih dahulu menekan tombol pada mesin tiket untuk mengambil karcis elektronik. Karcis ini berfungsi sebagai penyimpanan ID kendaraan yang berisi nomor plat mobil dan waktu masuk yang secara otomatis tercatat di sistem. Setelah tiket diambil, sistem akan memvalidasi dan mengaktifkan palang agar terbuka, yang memungkinkan kendaraan untuk melanjutkan ke area platform. Pada saat yang sama, layar informasi akan menampilkan jumlah slot parkir yang masih tersedia secara real-time. Ketika mobil telah melewati palang, sistem otomatis menutup kembali palang tersebut demi menjaga keamanan dan keteraturan alur kendaraan. Setelah melewati gerbang masuk, pengemudi diarahkan menuju platform gate yang ditandai dengan lampu indikator berwarna hijau, menandai sebagai kosong. Sensor jarak pada platform akan mendeteksi keberadaan mobil dan memastikan posisi kendaraan sudah tepat. Lalu, sistem akan menjalankan algoritma optimasi pencarian slot untuk menentukan posisi parkir vertikal terbaik berdasarkan ketersediaan ruang dan efisiensi pergerakan mekanik. Kendaraan kemudian diangkat secara otomatis ke ruang parkir yang ditentukan dan disimpan dengan aman. Data posisi kendaraan beserta ID cartridge akan tersimpan di basis data sistem. Saat pengemudi hendak mengambil kendaraan, cukup dilakukan dengan proses autentikasi ulang melalui ID yang sama. Sistem kemudian akan secara otomatis mengenali lokasi kendaraan, memanggilnya dari ruang parkir, dan menurunkannya kembali ke platform gate untuk diambil oleh pengguna. Ketika pengemudi ingin keluar dari area parkir, proses dilakukan melalui palang keluar atau palang out. Dilakukan dengan memindai karcis ID yang diterima saat masuk untuk proses autentikasi. Sistem menghitung durasi waktu parkir dan menampilkan biaya parkir yang harus dibayar dan dilakukan melalui sistem e-money. Apabila saldo mencukupi, sistem akan memproses transaksi secara otomatis dan membuka palang keluar. Pada akhirnya, ID kendaraan akan terhapus dari sistem ini. Selanjutnya adalah dekomposisi fungsionalitas. Menurut definisi sendiri, dekomposisi berarti menguraikan masalah dari yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk dikenali. Nah, dalam sistem ini, dekomposisi fungsionalitasnya terbagi menjadi dua, yaitu sistem pertama palang untuk mengatur pintu masuk dan keluar parkiran, dan juga sistem kedua parkir vertikal untuk mengelola penyimpanan kendaraan secara otomatis menggunakan mekanisme lift. Nah, setiap sistemnya ini akan didekomposisikan ataupun diuraikan kembali menjadi dua bagian, yaitu untuk tahap in dan tahap out. Setiap tahapnya ini juga akan diuraikan ataupun didekomposisikan. Nah, dekomposisi fungsionalitas ini bermanfaat untuk memecahkan keseluruhan proses menjadi bagian-bagian fungsional yang lebih kecil agar mudah untuk dianalisis, dikembangkan, dan dipahami setiap alurnya. Berikut bagian yang sudah dibuat untuk dekomposisi fungsionalitas. Di sini portal parkir otomatis ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem satu palang dan sistem dua vertikal. Nah, sistem satu ataupun palangnya ini untuk bagian in dan out didekomposisikan lagi ataupun diuraikan. Untuk in-nya yaitu ada pengecekan slot otomatis, pengecekan jarak mobil terhadap sensor, pencatatan data ke dalam logbook. Pencatatan data ke dalam logbook ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu input plat nomor dan juga input waktu masuk. Nah, pengambilan karcis ini juga nanti akan menghasilkan output berupa ID. Lalu akan ada buka ataupun tutup palang. Di bagian out ini akan ada pengecekan jarak mobil terhadap sensor, pengecekan terhadap logbook. Pengecekan terhadap logbook ini akan meminta input berupa ID, input plat nomor, input waktu sekarang ataupun waktu keluar, dan juga untuk menghapus data dari logbook. Yang ketiga ada perhitungan tarif parkir dengan dekomposisi yaitu durasi parkir dan juga tarif parkir.
Lalu ada pembayaran dengan dekomposisi yaitu cek saldo e-money dan juga outputnya berupa sisa saldo e-money. Lalu yang terakhir ada buka ataupun tutup palang. Lalu yang kedua ada kedua ataupun vertikal terbagi lagi menjadi dua, yaitu in dan out. Untuk in-nya sendiri didekomposisikan menjadi 5 pengecekan slot parkir lewat indikator sensor lampu berupa lampu merah ataupun lampu hijau. Lampu merah berarti tidak adanya slot kosong dan lampu hijau berarti ada slot parkir. Lalu yang kedua ada pengecekan jarak mobil terhadap sensor. Yang ketiga buka ataupun tutup gerbang. Yang keempat pencatatan data ke dalam logbook. Lalu terdapat juga dekomposisinya yaitu berupa mencatat ID dan kamarnya. Lalu yang kelima yaitu pergantian kamar. Untuk proses outnya didekomposisikan menjadi 4 bagian yaitu pengecekan sensor mobil, pemutaran kamar ataupun loop untuk memanfaatkan loop dalam Python-nya. Nanti kamarnya akan diputar sesuai arah jarum jam dan juga meminta mobil dengan ID tersebut untuk diputar ke bagian bawah. Lalu yang ketiga, buka ataupun tutup gerbang. Dan yang terakhir, pengecekan terhadap logbook. Pengecekan terhadap logbook ini nantinya akan meminta input berupa ID, output ID, dan juga output ID dan kamarnya yang sudah disimpan dari logbook pada tahap in. Dan setelah semua proses selesai, akan terdapat hapus data dari logbook untuk menghapus data yang sudah disimpan, lalu akan menampilkan kondisi kamar dan logbook setelah data dihapus. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang abstraksi pada sistem pola parkir vertikal otomatis. Jadi abstraksi yang kita lakukan itu adalah kita menyederhanakan sistem yang kompleks dengan cara memfokuskan apa yang bisa dilakukan oleh sistem tersebut dan bukan bagaimana cara sistem tersebut dapat terjadi. Nah, jadi pertama kita mengabaikan detail teknis seperti jenis sensor, mekanisme lift, atau sistem pembayarannya. Lalu kita fokus pada alur logika utama sistem. Lalu kita menyusun sistem tersebut ke dalam 3 proses, yaitu deteksi, penyimpanan, dan pengambilan. Nah, pertama pada proses deteksi itu kita lakukan pada gate masuk yang menjadi titik awal interaksi pengemudi dengan sistem. Proses utama yang kita lakuin itu 1. Sensor mendeteksi kendaraan. 2. Pengguna melakukan autentikasi dan dimasukkan dalam bentuk ID. Lalu 3. Palang terbuka secara otomatis. Nah, di proses penyimpanan ini kita lakukan kepada gate parkir yang menjadi inti dari sistem parkir vertikal otomatis. Nah, proses utamanya itu tuh pertama ada 1, sistem mencari slot kosong. 2, kendaraan disimpan otomatis menggunakan mekanisme lift. 3, lokasi kendaraan disimpan dalam basis data. Nah, yang terakhir itu di proses pengambilan, kita lakukan pada gate keluar. Nah, kita tuh ngefokusin sistemnya dengan proses utama yaitu 1, autentikasi ulang, scan ID dimasukin lagi. Terus habis itu kita hitung durasi dan tarif parkir. Setelah itu lalu ID akan dihapuskan secara otomatis. Pada pengenalan pola kelompok kami terdapat 4 pola yang kami susun, yakni yang pertama adalah pola operasional berulang atau sequential operation. Pada pola ini terdapat 2 pola, yakni pola penyimpanan kendaraan dan pola pengambilan kendaraan. Pada pola penyimpanan kendaraan ini dimulai dari sensor yang mendeteksi jarak kendaraan, kemudian platform gate akan terbuka, pengemudi bisa memarkir mobil, scan ID atau penyimpanan data di logbook, kemudian kendaraan akan dikunci dan diangkut ke slot parkir otomatis. Kemudian pola pengambilan kendaraan dimulai dari pengemudi yang melakukan autentikasi atau scan ID. Kemudian sistem itu akan mengidentifikasi lokasi slot di mana kendaraan tersebut berada, dan kemudian kendaraan akan diturunkan ke platform gate dan pengemudi dapat mengambil kendaraan tersebut. Kemudian pola pengenalan yang kedua adalah pola identifikasi status atau state recognition. Nah, pada pola ini terdapat 2 status slot parkir, yakni kosong yang ditandai warna hijau atau sudah terisi full atau ditandai dengan tanda merah. Nah, pola ini harus dicari oleh algoritma optimasi untuk melakukan penyimpanan data. Kemudian pola yang ketiga adalah pola penggunaan mekanisme atau mechanism activation pattern. Nah, pada pola ini kombinasi lift, conveyor, dan sensor akan selalu bekerja sama dalam urutan yang terstruktur. Nah, mekanisme ini cuma ada waktu perubahan slot parkir, yakni saat penyimpanan atau saat pengambilan kendaraan.
Kemudian, pengenalan pola yang terakhir adalah pola data dan autentikasi atau data and security pattern. Nah, pada pola yang ini terdapat dua pola lagi. Yang pertama ada pola penyimpanan data. Setiap kendaraan akan dipasangkan dengan satu data unik, ID pengemudi, dan nomor ruang atau slot parkir kendaraan. Dan pola autentikasi, yakni proses masuk dan keluar yang selalu diawali dan diverifikasi melalui scan ID. Nah, pola ini berfungsi sebagai kunci digital yang mengaktifkan proses. Aspek pemrograman dasar ada 4. Yang pertama adalah sequence, yaitu instruksi dijalankan satu persatu sesuai dengan urutan penulisannya, tanpa percabangan atau pengulangan. Seperti yang contoh ini, user akan diminta terlebih dahulu untuk masukkan plat nomor masuk, baru jam masuk, baru ID masuk akan dibuat. Bukan ID masuk terlebih dahulu, baru jam masuk, baru plat nomor masuk, atau mungkin jam masuk dulu, baru plat nomor masuk. Jadi dari atas ke bawah, sesuai dengan urutan penulisannya. Contoh selanjutnya adalah untuk ini, yang outputnya akan seperti ini. Di mana kosong terlebih dahulu di print, baru sama dengan kali 45, baru judulnya, baru sama dengan lagi, baru silakan scan garis tanda, baru masukkan ID. Yang selanjutnya adalah conditional, di mana program akan memilih tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Seperti ini contohnya kita menggunakan if, elif, dan else. Jadi untuk pertama, program tuh akan mengecek terlebih dahulu, ini tuh terpenuhi atau enggak. Nah, contoh ini lanjut masuk sampai dengan Y, dan tersedia harus lebih besar dari sama dengan 1. Kalau kondisi ini terpenuhi, maka akan print mobil selanjutnya dan continue. Kalau itu tidak terpenuhi, maka akan ngecek lagi ke lanjut masuk sama dengan N atau tidak. Kalau terpenuhi, maka akan print silakan parkir dan break. Kalau kondisi itu pun masih belum terpenuhi, maka akan ke else, di mana akan memprint maaf parkiran sudah penuh dan break. Yang ketiga adalah loop. Di sini kami mengambil contoh menggunakan while, dan selama kondisi ini terpenuhi, dan di contoh ini tombol tiket masuk sama dengan false, perintah ini akan terus berulang sampai kondisi tersebut tidak lagi terpenuhi. Jadi in this case, kalau tombol tiket masuk sama dengan true. Yang keempat adalah array, yaitu kumpulan data dengan tipe yang sama yang disimpan dalam satu variabel dan dapat diakses menggunakan indeks. Seperti contoh ini, kami menggunakan array yang kosong dan akan di-append ID masuk terus-terusan. Jadi bisa tambah terus. Dan karena Python ini zero-based index, jadi data yang pertama dalam array tersebut indeksnya adalah 0. Dan seperti contoh yang di sini kita bisa lihat kalau dalam satu array itu tipe datanya sama, yaitu di sini semuanya string. Nah, sekarang kami akan mendemonstrasi sistem parkir vertikal otomatis kami. Pertama, akan ada print output parkiran yang tersedia dan disuruh input jarak antara mobil dan sensor. Misalnya kita input 2, dan itu error karena harus lebih dekat lagi, jadi kita input yang benar. Kemudian silakan tekan tombol tiket dan masukkan plat nomornya. Misalnya B123 dan jam masuknya 13.00. Dan format itu salah, jadi harus di input yang benar. A1234 ABC dan jam masuknya 12.00. Kemudian karena formatnya sudah benar, maka terprint ID kendaraan A1234 ABC 12.00 dan palang terbuka. Kemudian akan input jarak antara mobil dan palang lagi, misalnya kita input 1. Dan karena salah, menginput lagi ulang yang benar. Lalu palang tertutup. Kemudian tanya lagi apakah ada mobil lain, misalnya kita tekan tombol Y, dan akan melakukan input untuk mobil selanjutnya. Dan terubah juga parkiran yang tersedia berkurang dari 12 menjadi 11. Kemudian menginput jarak antara mobil dan sensor, dan karena sudah benar, memasukkan plat nomor, misalnya kita input A1234 ABC, dan masukkan jam masuk seperti 14.00, dan karena itu merupakan data yang double seperti sebelumnya dan belum bayar tiket, maka akan disuruh untuk memasukkan plat nomor lagi yang benar, misalnya B2345 ABC, dan jam masuknya 13.45. Dan dari situ pun palang terbuka lagi dan ada ID kendaraan yang baru, kemudian menginput jarak antara mobil dan palang, misalnya 2,
dan akan tertutup dan muncul ID kendaraan yang baru. Kemudian kalau misalnya kita menginput N untuk apakah ada mobil yang lain, maka akan lanjut ke sistem selanjutnya. Nah, jadi lanjut ke bagian gedung parkir vertikalnya. Pertama tuh kalau misalnya kita mau parkir, jadi kita jawabnya Y dulu. Nah, terus di sini tuh di bagian ini, sensornya tuh bakal ngedeteksi jaraknya. Kalau jaraknya lebih jauh dari 1,5 meter, dia nggak akan kebuka. Nah, jadi kita coba masukin dulu kalau misalnya dia di bawah 1,5. Nah, itu tuh bakal kebuka, terus kita harus masukin ID yang tadi dari logbook itu. Kemudian misalkan selanjutnya apakah Anda mau parkir, yes or no, misal kita klik yes, kemudian sensor lampu akan hijau karena parkirannya masih tersedia, kemudian kita masukkan jarak mobil ke sensor, misal 1 meter. Nah, kemudian sensor radius akan membukakan gerbang. Kemudian kita tap karcis, misal B234, B2345, ABC1345. Nah, nanti gerbang akan terbuka dan slot paling bawah akan siap. Kemudian mobilnya akan masuk ke platform, gerbangnya tertutup dan sistem akan berputar. Nah, mobil akan dipindahkan dari platform ke kamar yang kedua dan ID-nya akan tersimpan di dalam logbook. Kemudian lantai platform yang paling bawah akan siap di kamar nomor ketiga. Kemudian slot yang tersedia adalah 10 dari 12 kamar. Di sini bisa terlihat kamar 1, A1, 2, 3, 4 ini, kamar 2, kamar 3, dan kamar seterusnya. Kemudian apakah Anda mau parkir, misal no? Nah, kemudian akan lanjut ke sistem parkir yang selanjutnya. Selanjutnya adalah sistem parkir vertikal ataupun out. Nanti yang pertama akan diminta untuk input ID. Misalnya kita menginput ID yang sudah tertera dari yang sudah disimpan di logbook pada proses in-nya. Jika kita tidak memasukkan ID yang sesuai dengan ID yang sudah tercatat di dalam logbook sebelumnya, maka akan menghasilkan mobil tidak ditemukan. Lalu jika kita memasukkan ID yang sesuai, akan menampilkan ID tersebut berada di kamar berapa sesuai dengan logbook yang sudah tercatat. Lalu setelah sesuai, dari logbook tersebut akan mendeteksi di mana ID mobil tersebut berada di kamar keberapa. Lalu akan terjadi pemutaran, yaitu dengan memanfaatkan looping dengan pemutaran pertama, kedua sampai kamar tersebut berada pada posisi paling bawah. Nah, setelah dipastikan mobil tersebut berada di posisi paling bawah ataupun kamar yang kedua, akan dimunculkan perintah open gate. Lalu, apakah kamar sudah kosong? Jika no, mobil belum keluar dan akan diminta untuk berulang kali hingga jawabannya yes. Lalu setelah yes, akan close gate, lalu akan ditampilkan kondisi kamar setelah mobil keluar. Nah, kamar kedua tadi yang sudah kosong itu akan ditampilkan sebagai kondisi paling bawah, dan juga akan ditampilkan kondisi logbook yang sekarang sesudah dihapus ID yang baru saja dihapus. Lalu ingin mengambil mobil lain, yes. Akan dimasukkan lagi ID yang sesuai. Lalu akan terjadi pemutaran kembali hingga kamar pertama itu berada di bawah, lalu open gate, lalu ditanya apakah sudah kosong. Jika yes, logbook akan kosong karena tidak ada lagi mobil yang berada di dalam, dan no untuk mengambil mobil yang lain. Lalu masuk ke sistem selanjutnya yaitu sistem palang out. Kalau misalnya udah bagian keluar akan ditanyakan lagi kegunaan sensornya. Kalau misalnya di bawah 1,5 meter baru bisa lanjut. Jadi kami akan langsung masukkan satu. Baru masukin plat nomornya misalnya A1234 ABC1200. Tapi kalau misalnya ID tiketnya salah misalnya B2345 ABC1345, maka tidak akan bisa karena tidak salah, karena tidak sesuai. Kalau misalnya kita masukin lagi yang sama, yang benar, masukin plat nomor, baru masukin ID tiket, masukkan jam sekarang misalnya 15.56, maka akan dihitung jamnya sebanyak 3 jam 56 menit dan perlu membayar sebanyak 17.000. Kalau misalnya saldonya kurang, misalnya 15.000, maka akan ditunjukkan kurangnya berapa. Dan akan ditanyakan terus sampai
saldonya cukup. Kalau misalnya 20.000 akan tersisa 3.000 dan setelah selesai. Kalau misalnya mau Y, maka akan mengulang lagi program untuk keluarnya, dan kalau misalnya N, akan selesai. Terima kasih sudah menyaksikan.